Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'liman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Ushul Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kitab ini merupakan kitab dasar pijakan seseorang untuk mempelajari tauhid. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang rukun iman yang ke-5, ya, yaitu al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir atau hari kiamat. Sekarang kita masuk iman kepada takdir atau iman yang ke-6, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Maka beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Dan yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ingat ya kawan, perlu kita pahami, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya baik. Ya, qadar atau takdir Allah itu baik. Tapi yang makdur, yang ditakdirkan bisa baik, bisa buruk. Kalau takdir adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, itu pasti baik. Syekhul Islam memberikan sebuah kaidah, af'alullahi yaduru bainal adli wal fadli. Qadar atau takdir, ya, adalah perbuatan Allah. Ini berputar antara keadilan dan karunia Allah Azza wa Jalla. Dan pasti ada hikmah di balik semua itu. Adapun yang makdur, yang ditakdirkan, berupa kebaikan atau musibah atau bencana, itu bisa baik, bisa buruk. Dan itu semuanya terkandung hikmah di dalamnya. Baik. Dan masalah ini, ikhwah, perlu kita pahami banyak sekali. Ya, sebagian kelompok yang mereka menyimpang, ya, menyimpang dalam masalah ini. Sebagai contoh, kami bawakan kelompok Qadariyah, ya, kelompok Qadariyah, di mana orang-orang Qadariyah ini dari kalangan Mu'tazilah dan orang-orang yang sepaham dengannya, ya, yaitu pengikut Ma'bad al-Juhani, di mana orang-orang Qadariyah ini mereka mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, ya, mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan bahwasannya innal abda al-khaliq li af'alihi duna masyiatillahi wa qudratihi.
Jadi hamba itu sendiri yang menciptakan perbuatannya tanpa ada ikut andil kehendak Allah dan kudrah kuasa Allah. Jadi Allah tidak ikut andil, tidak ikut serta dalam perbuatan hamba, dalam penciptaan perbuatan hamba. Intinya mereka mengingkari bahwa apa yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, yang terkait dengan perbuatan hamba, itu hamba itu sendiri yang menciptakan. Allah tidak ikut andil dalam penciptaan. Ini orang Qadariyah, mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka ghulu dalam menetapkan perbuatan hamba, kehendak bagi hamba, ikhtiar bagi hamba, dan menafikan kudrah, ya, masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tak heran kalau kita dapati ada orang yang mengatakan, saya sukses karena hasil usaha saya sendiri. Saya bisa mendapatkan juara karena kecerdasan saya. Karena saya pandai dalam memanage waktu belajar. Saya sukses dalam urusan dunia ini, usaha ini, karena saya pandai dalam ilmu manajemen keuangan, ilmu berdagang, bisnis, dan sebagainya. Ini keliru. Ini merupakan pendapat yang menyimpang. Yang kedua, yaitu kelompok Jabariyah. Kalau Qadariyah mengingkari takdir secara mutlak dan mereka menetapkan segala yang terjadi dari perbuatan hamba murni perbuatan hamba tanpa campur tangan Allah Azza wa Jalla, tanpa kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu Qadariyah. Namun kalau Jabariyah sebaliknya, mereka ghulu dalam menetapkan takdir Allah, ghulu dalam menetapkan masyiah, kudrah bagi Allah Azza wa Jalla, dan menafikan perbuatan hamba, dan menafikan kehendak bagi hamba, menafikan ikhtiar bagi hamba. Sehingga mereka mengatakan bahwasannya innal abda majburun ala fi'lihi. Hamba itu ketika melakukan sesuatu itu dipaksa, ya, dipaksa bagaikan urat nadi yang bergerak tanpa kehendak kita, atau bagaikan bulu yang diterpa oleh angin. Ya, kalau bahasa kita mungkin bagaikan wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Hamba nggak punya ikhtiar, nggak punya kehendak, nggak punya kudrah sama sekali. Dan Jabariyah ini dipromotori oleh, ya, pengikut Jahm bin Safwan dari kalangan Jahmiyah, yaitu Jahm bin Safwan. Ya, sehingga dari keyakinan inilah muncul bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa maupun maksiat, dia mengatakan, saya bermaksiat ini karena takdir Allah. Mereka akan mudah ketika melakukan dosa maksiat beralasan dengan takdir. Saya berzina, naudzubillah, ya, karena takdir Allah. Saya mencuri karena takdir Allah. Saya minum khamar karena takdir Allah. Dibangun di atas keyakinan yang rusak seperti inilah dari kalangan Jabariyah, akhirnya mereka beralasan takdir ketika melakukan dosa dan maksiat. Ini tentu bertentangan dengan akal sehat dan dalil, akli maupun nakli. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki kehendak ikhtiar? Ya. Coba kita pikirkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi dan rasul untuk membimbing umat. Allah jelaskan dan rasulnya telah bimbing jalan menuju surga. Sebab
yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga, Rasulullah telah jelaskan. Artinya yang baik telah Allah Rasul jelaskan. Yang buruk telah dijelaskan, diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik dan buruk, jalan menuju surga, jalan menuju neraka, agar kita menghindarinya telah jelas, terang benderang disampaikan, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita memilih perkara yang buruk, jalan yang buruk, atau kita memilih jalan yang baik, jalan kebaikan yang mengantarkan kepada surga. Tentu akal yang sehat akan memilih jalan yang baik. Sebagaimana kita dalam sebuah perjalanan, ada dua jalan. Jalan yang baik yang sudah diaspal, halus, dengan jalan yang buruk, jelek jalannya, terjal, bebatuan, berlubang. Pasti akal sehat kita bisa memilih. Kita punya kehendak, kita punya akal. Kita akan memilih jalan yang baik. Ini akal sehat telah menunjukkan demikian. Bahkan hatta makanan, kita punya kehendak untuk memilih mana makanan yang baik bagi kita dan makanan yang kita tidak sukai. Yang baik, yang sehat, kita ambil makanan tersebut, kita makan. Adapun makanan yang buruk, yang tidak kita sukai, ya, mungkin makanan tersebut tidak kita sukai, ya, maka tentu kita tinggalkan. Tertolak secara akal. Ya, nah, tentu dua golongan ini menyimpang dari jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ikhwan, saya tegaskan, Ahlussunnah wal Jamaah punya sikap wasatun, pertengahan dalam masalah takdir, bainal jabariyah wal qadariyah, pertengahan. Kalau orang jabariyah ghulu dalam menetapkan takdir Allah dan menafikan kehendak kudrah bagi hamba, kalau orang qadariyah, ya, menafikan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, menafikan takdir Allah azza wa jalla, dan ghulu dalam menetapkan perbuatan hamba. Namun Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dia mengatakan bahwasannya segala sesuatu itu takdir Allah azza wa jalla. Namun Ahlussunnah tidak menafikan bahwa hamba memiliki kudrah, memiliki masyiah, kehendak, punya ikhtiar. Hamba juga memiliki ikhtiar, memiliki kehendak, memiliki perbuatan. Namun ingat, perbuatan manusia, kehendak manusia dibangun di atas kehendak Allah azza wa jalla. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah tidak menafikan sebab. Tidak menafikan sebab. Ya, tidak menafikan sebab. Jadi Ahlussunnah menetapkan masyiah, kehendak bagi Allah azza, kehendak bagi Allah dan kehendak bagi hamba. Namun kehendak hamba mengikuti atau dibangun di atas kehendak Allah azza wa jalla. Ya, Allah punya kehendak, hamba juga punya kehendak. Namun kehendak hamba dibangun di atas kehendak Allah azza wa jalla. Sebagaimana Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan barang siapa yang berkehendak untuk istiqamah, maka istiqamah. Karena punya kehendak, punya kudrah, punya masyiah. Barang siapa yang hendak beristiqamah di atas jalan Allah, maka hendaknya dia istiqamah. Dan wa ma tasyauna illa, dan tidaklah apa yang kalian kehendaki melainkan Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Artinya masyiah seorang hamba dibangun di atas kehendak Allah azza wa jalla. Itu Ahlussunnah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan hamba dan menciptakan perbuatan mereka.
Dan hamba itu pula yang melakukan perbuatan secara hakikatnya. Ya, dia punya kehendak untuk berbuat, dan Allah yang menciptakan perbuatan, menciptakan mereka dan menciptakan kehendak mereka atau perbuatan mereka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ini. Jadi Ahlussunnah pertengahan antara firqah golongan Jabariyah dan golongan Qadariyah. Ini ikhwan harus kita pahami. Ingat ya. Ingat, saya kasih kaidah lagi bahwa setiap apa yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, belum tentu Allah mencintainya. Ingat, setiap apa yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan, belum tentu Allah mencintainya. Maka dari sini para ulama membagi takdir ada dua. Takdir kauni sama takdir syar'i. Takdir kauni, segala bentuk kejadian yang ada di alam semesta, baik maupun buruk, Allah yang menciptakan. Segala kejadian yang terjadi di alam semesta, baik di langit, di daratan, di bumi, di lautan, di gunung, semua Allah telah tetapkan. Ya, semua Allah telah tetapkan. Jika Allah yang berkehendak kun fayakun, terjadi, maka terjadilah. Walaupun menurut hamba tersebut baik ataupun buruk. Itu takdir qaul, takdir yang secara umum, mutlak. Dan yang kedua, ada yang namanya takdir syar'i. Ya, segala sesuatu yang Allah takdirkan yang terkait dengan perkara yang Allah cintai. Seperti seorang hamba bertaubat kepada Allah, perkara yang Allah cintai, taubat, maka ini takdir yang syar'i. Seorang hamba yang taat beribadah, seorang hamba yang membaca Al-Quran, seorang hamba yang thalabul ilmi, itu takdir syar'i. Karena terkait dengan perkara yang Allah telah cintai. Melakukan amal saleh, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa sunnah, menjadi hamba yang istiqamah di atas jalannya, itu takdir yang syar'i. Bisa dipahami di sini, akhwan? Coba dipahami baik-baik, supaya jangan dibentur-benturkan. Ya, jangan sampai ada yang bertanya begini, kenapa Allah mengharamkan babi, tapi Allah ciptakan babi? Kenapa Allah haramkan perbuatan syirik, perbuatan maksiat, perbuatan kufur? Kenapa Allah ciptakan kekufuran, kesyirikan maupun perbuatan dosa? Ingat jawabannya, takdir ada dua, kauni dan syar'i. Tidak setiap apa yang Allah ciptakan itu Allah mencintainya. Itu jawabannya. Tidak setiap apa yang Allah ciptakan Allah cinta kepadanya. Allah memerintahkan atau cinta dengan perbuatan tersebut. Tidak. Ini sebagai bentuk ujian bagi seorang hamba. Kita diuji. Apakah jujur keimanan kita ataukah kita dusta? Ikhwan ya, perlu kita pahami di sini. Ya. Jadi kalau kita tarik, ya, kalau kita pahami orang Jabariyah dengan orang kelompok Qadariyah atau dengan kelompok Jabariyah, itu sebenarnya mereka niat mereka baik. Niat mereka baik. Ya, cuman mereka keliru dalam memahami karena tidak di atas bimbingan para sahabat. Coba perhatikan. Orang Qadariyah, kenapa mereka menafikan takdir dan hulu dalam menetapkan perbuatan makhluk atau hamba, kehendak bagi hamba? Karena mereka ingin mensucikan Allah. Intinya dua kelompok ini ingin mensucikan Allah. Mensucikan Allah. Mereka ketika dibenturkan dengan perkara perbuatan hamba ketika melakukan dosa maupun maksiat, mereka bingung.
Masa sih Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dosa bagi hamba tersebut? Mentakdirkan dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa dan kekufuran atau kesyirikan? Mereka bingung. Sehingga mereka mengatakan, ya, segala perbuatan yang dilakukan seorang hamba itu mutlak perbuatan hamba. Tidak ada urusan takdir. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir. Mereka ingin mensucikan Allah di sini. Gak mungkinlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbuatan yang buruk, kesyirikan, ya, maksiat, dosa maupun perbuatan yang menyimpang. Tidak mungkin. Sehingga mereka hulu dalam menetapkan perbuatan hamba dan menafikan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggapan ini bentuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham, ikhwan? Jadi mereka ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka jatuh ke dalam perbuatan yang tercela. Menafikan kudrah Allah Azza wa Jalla. Karena mereka gak memahami bahwasannya takdir itu ada yang mutlak, ada yang syar'i. Mereka gak paham di sini. Ya, gak bisa memahami di sini. Coba kalau Ahlus Sunnah, mereka paham. Segala perbuatan yang Allah ciptakan belum tentu Allah mencintainya. Ingat itu, ikhwan. Sehingga mereka jatuh dalam perkara yang menyimpang, yang menafikan takdir Allah Azza wa Jalla, karena mereka nggak paham, ya, bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan itu belum tentu Allah cintai. Ya. Gitu ya. Paham ya? Mereka beranggapan apa? Agar orang tidak beralasan dengan takdir ketika melakukan dosa dan maksiat. Tapi mereka akhirnya mereka nafikan kudrah dan masyiah bagi Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang Qadariyah. Aslinya inginnya baik, niatnya ingin mensucikan Allah. Begitu halnya dengan orang Jabariyah. Mereka juga demikian. Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menetapkan segala bentuk takdir bagi Allah, mutlak milik Allah. Namun sayangnya mereka menafikan kehendak kudrah bagi hamba. Mereka baik mensucikan Allah dengan menetapkan seluruh takdir adalah perbuatan Allah, adalah kehendak Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Mensucikan Allah kan? Karena menafikan, menetapkan takdir secara mutlak. Namun mereka terlalu ghulu sehingga mereka menafikan kehendak kudrah bagi hamba. Nah ini, akhirnya mereka jatuh dalam perbuatan apa? Menyimpang. Yaitu apa? Menafikan kehendak bagi hamba. Sehingga mereka beralasan kalau orang melakukan dosa maksiat, ya sudah takdir. Saya mencuri takdir. Saya minum khamar takdir. Begitu. Ya, ini juga menyimpang. Niatnya baik. Yaitu apa? Mensucikan Allah dalam menetapkan perbuatan Allah dan kudrahnya. Sampai mereka menafikan kehendak bagi hamba. Ini niat yang baik belum tentu, ya, belum tentu itu suatu kebaikan yang Allah telah perintahkan atau di atas bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, segala niat yang baik belum tentu itu benar kalau tidak dibimbing di atas bimbingan manhaj salaf, bimbingan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kawan, jelas ya? Baik, sekarang kita akan baca. Ingat, takdir adalah segala sesuatu atau kejadian yang telah Allah tentukan di malam semesta. Segala bentuk kejadian yang telah Allah tentukan di alam semesta, baik maupun buruk. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi.
Jadi wajib kita mengimani segala bentuk kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Tahun depan akan terjadi apa? Yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, kita sudah imani. Itu semua dibangun di atas takdir Allah, kehendak Allah. Dan Allah telah catat rapi, tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Tentu itu semua dibangun di atas ilmu Allah. Ya, ilmu Allah. Baik, sekarang kita bahas tentang apa kelaziman, konsekuensi iman kepada takdir. Ini penting ya. Saya katakan ini penting sekali. Kata beliau di sini, Syekh Dr. Haisam, yajibu ayyatadammana hadzal ruknu al-iman bi arba'ati umurin. Jadi ketika seseorang beriman kepada takdir, dia mengatakan saya iman kepada takdir, maka mewajibkan, mengharuskan, melazimkan bagi dia untuk mengimani 4 perkara. Kelaziman iman kepada takdir harus mengimani 4 perkara. Atau bahasa kita konsekuensi iman kepada takdir, ada 4 perkara yang juga kita harus imani dan kita yakini. Yang pertama, al-ilmu, ilmu, mengetahui. Maksudnya bagaimana? Al-imanu bi annahu subhanahu wa ta'ala alima kulla syai'in jumlatan wa tafsila. Itu mengimani, itu mengilmui. Al-ilmu maksudnya adalah al-imanu bi annahu subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu secara global maupun terperinci. Ini kawan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi atau yang belum terjadi atau yang sudah terjadi di alam semesta secara global maupun secara terperinci. Sawa'un bima yata'allaku bi af'ali au af'ali ibadihi, entah yang terkait dengan perbuatannya, perbuatan Allah, atau perbuatan hamba-hambanya. Nah, ini ya, segala sesuatu yang akan terjadi atau yang belum terjadi, Allah dibangun di atas ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya. Ya, jadi sebelum menciptakan langit dan bumi, sebelum kita diciptakan, Allah sudah tahu. Allah telah tulis semuanya. Ya, dalam Lauhul Mahfuz. Bentuk lautan kayak apa, komponennya kayak apa, kemudian isi ikan di dalamnya, ya, kandungan air laut bagaimana, begitu dengan ciptaan langit, bagaimana lapisannya, bagaimana berapa jumlah penduduk yang ada di langit dari kalangan malaikat, lapisan-lapisan langit, ya, bagaimana, begitulah dengan gunung, daratan, lapisan bumi, tanah dan seterusnya. Allah tahu secara terperinci maupun secara ya, terperinci, secara terperinci. Dan kita wajib mengimani secara global maupun terperinci. Segala sesuatu itu dibangun di atas ilmu Allah. Ilmu Allah. Dan Allah tahu apa yang akan Allah ciptakan dan apa yang Allah kehendaki. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, di antara konsekuensi iman kepada takdir adalah al-kitabatu. Kitabah. Kitab itu apa? Tulisan. Maksudnya bagaimana? Tulisan. Al-imanu bi anna Allah qad kataba maqadira kulli syai'in ila an taquma as-saa'ah. Yang kedua, al-kitabah. Mengimani al-kitabah, tulisan.
Maksudnya apa? Yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencatat, menulis takdir-takdir segala sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Jadi Allah telah menulis semua takdir hambanya. Kejadian alam semesta ya terperinci, tertulis rapi sampai hari kiamat. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, ya konsekuensi iman kepada takdir, al-masyiah, kehendak. Maksudnya bagaimana? Al-imanu bi anna ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa anna lil abdi masyiatan lakinnaha dakhilatun tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Masyiah, iman kepada masyiah, kehendak Allah. Maksudnya begini, itu beriman sesungguhnya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Dan sesungguhnya hamba itu punya kehendak, punya kudrah, punya ikhtiar untuk berbuat. Namun ya kehendak manusia, kudrah manusia, masyiah manusia ini atau hamba dibangun, ya dibangun di atas kehendak Allah Azza wa Jalla, atau masuk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sendirinya, tidak sebagaimana kata orang Qadariyah. Nah, hamba punya kehendak, punya kudrah, namun kehendak Allah, kehendak hamba dibangun di atas kehendak Allah. Allah yang mentakdirkan. Oleh dari sebab ini kita nggak perlu putus asa atau kecewa ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya kehendak Allah itu dibangun di atas kehendak hamba, dibangun di atas kehendak Allah. Ketika orang sudah berusaha membuat, ya, mendesain secara rapi, berusaha secara maksimal, ya, mungkin dapat sebuah proyek, ya, sudah berusaha secara maksimal, mengerjakannya dengan rapi dan bagus. Namun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lain. Ternyata tidak sesuai dengan harapan hasilnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hamba punya kehendak, namun kehendak hamba dibangun di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Baik, ikhwan. Kemudian yang ketiga, ya, konsekuensi iman kepada takdir. Apa itu? Yaitu al-khalqu, ciptaan. Maksudnya bagaimana? Al-imanu bi annal abda makhlukun huwa wa a'maluhu wa kadzalika sairul kainat. Beriman bahwasanya hamba ini, hamba manusia ini adalah makhluk ciptaan Allah. Dia dan perbuatannya. Ya. Jadi perbuatan hamba itu sendiri itu juga adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dan seluruh kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, di jagat raya ini adalah makhluk Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan atau perbuatan kalian. Allah menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Ya. Jadi ketika kita mengatakan iman kepada takdir, maka kewajiban kita mengimani bahwa segala sesuatu yang di alam semesta, yang ada di alam semesta, ya, dari perbuatan hamba, dari apa yang terjadi baik maupun buruk adalah ciptaan Allah. Sudah Allah ciptakan. Tidak ada ikut andil siapapun dari selain Allah. Entah itu malaikat, rasul, nabi, maupun jin-jin, iblis, enggak ada sama sekali ikut andil di situ. Hanya Allah tabaraka yang menciptakan. Jadi kita ulangi lagi ya kawan, kesimpulannya iman kepada takdir, ya,
konsekuensi iman pada takdir ada 4 perkara. Yang pertama al-ilmu, yaitu kita mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, seluruh kejadian yang ada di alam semesta. Dibangun di atas segala sesuatu yang terjadi, dibangun di atas ilmu Allah. Yang kedua al-kitabah, artinya kita mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah Allah tulis, ya, di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga al-masyiah, kehendak. Artinya kita mengimani segala sesuatu yang terjadi di alam semesta sudah dibangun di atas kehendak Allah, berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ikut campur tangan makhluk sama sekali. Ya, yang keempat, konsekuensi yang keempat yaitu al-khalqu. Artinya kita mengimani segala sesuatu yang terjadi, entah itu perbuatan hamba atau hamba itu sendiri atau seluruh kejadian yang di alam semesta, ini adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Inilah bentuk konsekuensi iman kepada takdir. Jadi makhluk sama sekali tidak ikut andil dalam 4 perkara ini. Ya, namun bukan berarti kita menafikan sebab, ya, bukan berarti kita menafikan sebab, tidak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru memerintahkan bagi kita untuk mencari sebab. Ihris ala ma yanfa'uk wala ta'jiz. Ya, kata Rasul, berusahalah mencari sesuatu yang memberikan manfaat bagimu. Usaha ikhtiar, bukan pasrah begitu saja, tidak. Dan jangan lemah, jangan loyo, jangan malas. Wasta'in billah, kata Allah. Ingat, dalam usaha yang engkau sekarang sedang engkau geluti, sedang engkau jalani, ingat, semangat, jangan lemah, minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, minta pertolongan kepadanya. Wasta'in billah, itulah bimbingan Islam dalam melakukan, ya, dalam semangat dalam melakukan apa? Amal dunia maupun amal ketaatan. Baik. Nah, dalam rukunnya, dalam rukun takdir ini, atau yang kita baca dengan apa? 4 konsekuensi iman kepada takdir ini dibuatkan, ya, syairnya atau dibuatkan nadhamnya oleh penulis. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Ilmu. Tadi saya jelaskan, ilmu saja, Pak. Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Kitabatu maulana, tulisan. Maksudnya Allah telah menulis. Kitabatu maulana, tulisan Allah sang pelindung kita, penolong kita. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang telah Allah takdirkan, Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz. Masyiatuhu, kehendaknya, segala sesuatu terjadi dibangun di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa khalquhu, dan ciptaannya, segala sesuatu terjadi di alam semesta adalah ciptaan Allah. Wa huwa ijadun, dialah yang menciptakannya, wa takwinun, dan yang menyusunnya. Allahu Akbar. Maka dari sini, kalau ada makhluk siapapun ya, tak terkecuali, mengklaim, mengaku tahu tentang urusan gaib yang terjadi di alam semesta, maka dia telah melakukan kesyirikan, dusta. Atau dia ikut andil dalam menulis takdir hamba, maka dia telah dusta. Atau dia ikut serta dalam kehendak Allah menciptakan, ya kan? Maka ini juga dia dusta. Maka dia telah melakukan kesyirikan. Atau ikut andil dalam penciptaan alam semesta, menjaga, melindungi, ini juga dusta. Akan masuk dalam bab kesyirikan. Karena ini semuanya mutlak,
hanya milik Allah, hak Allah. Maka ini semuanya demi mengagungkan hak-hak Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat ya. Yang sedikit ini mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.